Kalau kita ini terlalu kepo, bertanya terus sama Tuhan, akhirnya jatuh-jatuhnya kita mempersalahkan Tuhan dan menganggap pengadilan Tuhan itu tidak adil. Ayub berkata, kan engkau itu yang maha adil, tapi kenapa kau menjadi tidak adil? Engkau tahu hidupku ini benar, ya. Dan dia menuduh bahwa Tuhan itu jahat. Ya saudara, jangan sampai, bahkan kalau saudara baca di pasal-pasal selanjutnya, Tuhan memberi gambaran tentang lukisan kuda Nil buaya. Ya, Tuhan bilang, itu kuda Nil, binatang pertama yang aku ciptakan. Dia begitu kuat, kuda Nil itu gak pernah kedinginan. Dia gak pernah takut dengan arus. Tapi dia dalam kegagahannya tidak sombong seperti kau. Lalu Tuhan memberi gambaran tentang buaya. Aku menciptakan buaya, kau lihat kulitnya yang keras itu. Tidak ada satupun senjata yang bisa menembusi kulitnya. Buaya yang begitu garang, yang begitu ganas, sampai apakah kau berani pegang mulutnya? Tuhan bilang, sedangkan buaya saja orang tidak berani membangkitkan murkanya karena takut. Bagaimana mungkin kau hanya manusia, engkau membangkitkan murkaku? Dengan menuduh bahwa aku tidak adil, dengan menuduh bahwa aku ini kejam, dengan menuduh bahwa aku ini curang. Hati-hati saudara, jangan sampai ketika kita dalam pencobaan, kita menjadi berdosa sama Tuhan. Puji Tuhan akhirnya Ayub bertobat saudara. Kita lihat bersama Ayub 42. Biarlah ini juga menjadi kisah kita supaya kita juga dalam pergumulan kita bisa menang. Ayub 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau belum tahu, diam aja, nggak usah sok tahu. Amin saudara. Mending tetapkan dalam hatimu bahwa tidak ada rencana Tuhan itu yang gagal atas hidup kita. Jadi ternyata saudara, tujuan dari apa Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan itu cuma satu. Karena dulu Ayub itu cuma mendengar tentang Tuhan dari mulut orang. Tapi ketika dia mengalami penderitaan, disitulah dia mulai belajar mengenal pribadi Tuhan. Mari pakai semua penderitaan, pencobaan, masalahmu hari ini untuk menjadi sarana engkau lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Karena itu tujuan Tuhan. Jangan hanya duduk manis diam gereja setiap hari Minggu. Tapi alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenali Tuhan dalam hidupmu. Mari pegang tangan Tuhan. Jangan lagi bertanya tentang A, B, C, dan D. Waktu kita sedang mengalami pencobaan, mending duduk diam di kaki Tuhan. Dan bilang, Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjalani setiap proses hidupku. Karena aku tahu seringkali banyak hal tidak aku pahami. Bagianku adalah mempercayai Engkau dalam rencanamu yang tidak pernah gagal. Amin saudara. Apapun pencobaan yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita tetapkan hati kita untuk tetap percaya. Tidak usah bertanya, tidak usah ragukan Tuhan. Tapi bilang, Tuhan kami mau belajar mengikuti jejakmu dalam hidup kami. Mengikuti rencanamu bagi kami. Dulu saya pernah bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa saya percaya Engkau lalu saya diusir dari rumah? Kenapa saya menerima Engkau lalu hidup saya menderita? Tapi hari ini saudara, saya malah berbalik mensyukuri semua yang pernah Tuhan izinkan terjadi. Saya dan suami sekarang berkata, kalau Tuhan tidak memproses kita dulu, kalau kita tidak menderita dulu begitu hebat, maka kita tidak akan melihat kemuliaan yang hari ini bisa kita dapatkan. Dan itu semua hanya karena Tuhan.